Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Referandi dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Arti penting GCG dalam menjalankan sebuah perusahaan GCG memiliki arti penting, yaitu 1. Meningkatkan kinerja perusahaan. 2. Meningkatkan corporate value. 3. Meningkatkan kepercayaan investor. 4. Adanya peningkatan shareholder value dan dividend yang menimbulkan kepuasan investor. GCG kunci sukses selama dawarsa 1990-an. Tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komparatif datang secara berurutan. Mereka yang menyuarakan hal tersebut diantaranya adalah berbagai lembaga domestik maupun mancanegara, dengan melaporkan beberapa prinsip umum dalam corporate governance seperti fairness, transparansi, akuntabilitas, dan stakeholder concern. Dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan mendorong perusahaan dan perekonomian negara sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju maupun bersaing, dan dikelola secara dinamis serta profesional. Penerapan BI dalam penerapan GCG berikut merupakan sejumlah peranan yang harus dilaksanakan BI dalam kaitan dengan GCG perbankan nasional. 1. Peran peraturan sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan agar bank-bank di Indonesia memiliki acuan dalam mengelola perusahaannya sesuai dengan prinsip GCG. 2. Peran supervisi. Faktor compliance supervisor sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional agar pelaku bisnis tidak kucing-kucingan dengan peraturan GCG. Oleh karena itu perlu sistem monitoring dan pengawasan perbankan nasional untuk menjamin terlaksananya GCG sebagai sebuah kewajiban. 3. Penerapan koordinasi. Peran penerapan GCG membutuhkan solusi yang holistik di mana banyak pihak yang terlibat, sehingga BI perlu melakukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan merumuskan kebijakan yang dikeluarkan. Saya Diah Ratri, NIM 171600211.
Membudayakan GCG dalam perbankan. Beberapa hal yang dapat dilakukan suatu bank yaitu pertama, penerapan visi, misi, dan corporate value. Yang kedua, menetapkan corporate struktur. Yang ketiga, pembentukan budaya kerja. Dan yang keempat, penyempurnaan kebijakan bank sesuai dengan prinsip GCG. GCG Assessment. GCG Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Sementara bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kegiatan asesmen dalam penerapan GCG dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa baikkah tata kelola perusahaan? Yang kedua, mampukah tata kelola mendukung kinerja pengelolaan perusahaan yang efektif? Dan yang ketiga, di mana sajakah area of improvement yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat berjalan dengan baik? Perangkat atau kelengkapan asesmen. 3 perangkat utama yang digunakan dalam asesmen, yaitu yang pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberi dan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden untuk mendapatkan jawaban atas daftar pertanyaan yang dimaksud. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan data dan informasi ataupun mencari penjelasan dari suatu kondisi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada responden secara lisan pula. Dan yang terakhir yaitu observasi. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik terhadap pelaksanaan atau proses kegiatan tertentu dalam perusahaan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Aplikasi assessment. Yang pertama, self-assessment. Aplikasi ini dilakukan secara internal oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak eksternal dari luar perusahaan. Kelebihan dari metode ini adalah suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan corporate governance-nya dengan memberi angka kepada setiap bidang kuesioner dan menjumlahkannya. Kekurangannya adalah asesmen yang dilakukan tidak independen karena dilakukan sendiri dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah asesmen telah dilakukan secara objektif. Yang kedua, independent assessment. Pengukuran independen dilakukan oleh pihak ketiga. Kelebihan yang paling utama dari aplikasi GCG assessment ini adalah hasilnya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberi keyakinan kepada stakeholders masyarakat luas, utamanya bagi para investor mengenai kinerja pelaksanaan GCG di perusahaan karena dipercaya dilakukan secara objektif. Effective assessment. Konsep sistem monitoring. Sistem monitoring GCG merupakan interaksi dari berbagai kegiatan seperti mengamati, meninjau kembali, mempelajari serta mengawasi secara berkala atau berkesinambungan terhadap pelaksanaan berbagai program atau kegiatan implementasi GCG yang sedang berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Monica Ayu Rosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan how to access GCG effectively. 1. GCG assessment dapat terlaksana secara efektif jika suatu perusahaan dapat membangun dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi. Kedua, eksekusi terhadap program-program GCG yang telah memiliki standar kualitas, tools, proses, dan mekanisme yang jelas dan tegas. Yang kedua, jika eksekusi program GCG dilakukan tanpa didukung dengan struktur organisasi yang bagus dan infrastruktur yang memadai, maka proses GCG akan berjalan dengan tidak efisien. Yang ketiga, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan ketetapan standar kualitas yang baik dan benar, maka GCG assessment menjadi confused karena tidak ada acuan atau kriteria kesuksesan pelaksanaan program GCG.
Yang keempat, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan tools assessment yang terpercaya sesuai dengan regulasi dan best practice, maka proses GCG assessment dilakukan dengan awal yang salah dan melangkah dengan cara yang tidak benar, karena hasil pengukuran tidak akan pernah berhasil menunjukkan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang terakhir, jika eksekusi program GCG tidak diikuti dengan proses dan mekanisme asesmen yang secara jelas dan tegas, maka program GCG assessment akan menjadi tidak berarti apa-apa karena segenap elemen organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan secara jelas dan tegas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.